Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Juni Santoso dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 2A. NIM saya adalah 203.101.063. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan terkait salah satu dari mesin kantor, yaitu adalah laptop. Seperti yang kita ketahui, pada zaman dahulu manusia cenderung menggunakan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas kantor. Namun seiring dari perkembangan zaman, banyak orang yang sudah menggunakan laptop. Ada banyak keunggulan kenapa orang lebih cenderung memilih laptop daripada penggunaan komputer rumahan. Yang pertama adalah fleksibel, kemudian ringan dan mudah dibawa kemana-mana, sehingga untuk mengerjakan sesuatu yang cenderung mendesak, kita tinggal dibandingkan kita harus penggunaan laptop personal seperti yang ada di rumah. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih laptop untuk penggunaan kantor. Nah, ada beberapa tipe jenis laptop. Yang pertama ada laptop gamers, kemudian laptop kantor, kemudian bisa ada juga laptop untuk pelajar atau student. Nah, untuk penggunaan laptop kantor, usahakan penggunaan laptop yang cenderung minimalis, kemudian mudah dibawa kemana-mana dan ringan. Nah, untuk pemilihan penyimpanan, jika Anda ingin menggunakan penyimpanan yang cenderung cepat, Anda bisa menggunakan SSD. Namun, jika Anda ingin menggunakan penyimpanan yang banyak namun dengan harga murah, Anda bisa menggunakan hard disk. Kemudian, saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari laptop sendiri untuk melaksanakan pekerjaan kantor. Di sini ada beberapa tools yang bisa digunakan, contohnya untuk menghitung dan memasukkan beberapa data, kita bisa menggunakan yang namanya Microsoft Excel. Microsoft Excel ini bisa menggabungkan banyak data, kemudian kita juga bisa menggabungkan dari beberapa rumus. Kemudian untuk pembuatan surat atau beberapa urusan tata usaha lainnya bisa menggunakan yang namanya Microsoft Word. Microsoft Word ini sangat fleksibel, jadi kita bisa mengetik alih-alih seperti zaman dahulu menggunakan mesin ketik manual. Di sini kita bisa langsung menggunakan yang namanya Microsoft Word untuk mengetik, kemudian kita bisa langsung melakukan print. Jadi di sini sangat efisien sekali dibanding penggunaan mesin ketik yang harus menekan dengan keras, kemudian untuk tintanya juga sulit dihapus, sedangkan di laptop ini sangat fleksibel. Jadi ini yang namanya sebuah perkembangan zaman. Kemudian untuk melakukan editing foto, bisa juga menggunakan laptop berupa aplikasi yang namanya Photoshop. Nah, Photoshop ini juga bisa digunakan untuk mengedit foto, sehingga memudahkan dalam administrasi ya. Tugas kantor biasanya kan ada yang namanya administrasi untuk melakukan editing foto atau mungkin harus melakukan pengiriman file gambar seperti itu. Kemudian ada juga beberapa fitur yang sangat menarik, yaitu kita bisa menggunakan yang namanya Zoom Meeting ataupun Google Meet. Nah, di sini kita bisa melakukan meeting secara jarak jauh, bisa menggunakan laptop seperti itu dengan menggunakan webcam yang ada di laptop. Nah, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari penggunaan laptop ini, terutama yang pertama efisien, fleksibel, mudah dibawa kemana-mana, dan pastinya sangat memudahkan bagi seorang pekerja kantor dibandingkan dengan penggunaan komputer yang cenderung tidak bisa dibawa kemana-mana, sehingga ketika kita membutuhkan sesuatu yang penting kita harus kembali ke kantor. Contohnya saja banyak dari perusahaan besar yang menggunakan laptop dan memberikan fleksibilitas kepada karyawannya. Contohnya saja perusahaan Google. Perusahaan Google memberikan fleksibilitas kepada seluruh karyawannya untuk melaksanakan tugas dimanapun dan kapanpun mereka mau. Seperti contohnya, ketika kalian memiliki tugas, alih-alih harus datang ke kantor, perusahaan Google menerapkan sistem di mana kalian bisa mengerjakan tugas kapanpun dan dimanapun secara terserah kalian. Yang penting tugas tersebut terselesaikan dengan baik. Salah satu caranya yaitu penggunaan ini, laptop. Jadi laptop ini memudahkan kalian untuk melaksanakan pekerjaan kantor dimanapun. Contohnya di coffee, di cafe, kemudian kedai kopi, dan masih banyak lagi. Nah, penggunaan laptop seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa kegunaan lain seperti yang salah satunya editing video. Editing video juga bisa kalian lakukan di laptop, disesuaikan dengan spesifikasi dan kemudian komponen dari laptop tersebut agar dapat terlaksana dengan baik. Contohnya yaitu penggunaan Adobe Premiere Pro, kemudian Filmora, dan lain sebagainya. Ada banyak tool lagi yang bisa kalian dapatkan dari penggunaan laptop. Jadi laptop ini seakan-akan menggantikan seluruh pekerjaan yang harusnya dilaksanakan oleh alat-alat yang sudah kuno pada masa sebelumnya, seperti menghitung. Kalian juga bisa menggunakan kalkulator, di sini juga ada. Kemudian
masih banyak lagi seperti coding dan lain sebagainya. Kalian bisa menggunakan tools-tools lainnya. Kalian juga bisa membuat sebuah aplikasi Android dengan menggunakan laptop ini dengan beberapa coding tentunya. Jadi menurut saya laptop ini adalah alat yang cukup efektif ya digunakan untuk masa sekarang sebagai pengganti komputer yang terasa lebih kuno karena bentuknya yang besar, kemudian makan tempat, dan pastinya tidak bisa dibawa kemana-mana, sehingga ketika kalian membutuhkan sesuatu yang mendesak, kalian harus datang ke kantor. Jadi mungkin itu beberapa pendapat saya dan juga review saya tentang laptop sebagai alat ganti komputer, maksud saya sebagai mesin ganti komputer, mesin perkantoran ya, mesin perkantoran pengganti komputer yang menurut saya sangat efektif dan efisien digunakan untuk saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juang Lesana dari Administrasi Bisnis kelas 2A dengan NIM 203101079, dan di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagian-bagian laptop dan fungsinya. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor adalah suatu komponen laptop yang memiliki peran penting untuk mengontrol sistem yang ada di dalam laptop ini sendiri, menjalankan berbagai macam perintah dan memproses keseluruhan data yang ada pada komputer. Prosesor juga disebut sebagai otak komputer yang umumnya terpasang dan melekat pada soket yang telah disediakan di motherboard. Jadi prosesor ini bisa diganti dengan jenis lain asalkan terdapat kesamaan soket di dalamnya. Jika tidak sesuai, maka prosesor tidak akan berjalan dengan baik dan juga benar. Kemudian yang kedua adalah motherboard. Motherboard adalah sebuah papan induk yang berbentuk seperti printed circuit board atau biasa disingkat dengan PCB dan berfungsi sebagai tempat melekatnya berbagai macam komponen yang sekaligus keberadaannya menjadi pengendali juga pengatur pada setiap bagian atau komputer. Yang terpasang di dalam laptop seperti RAM, kemudian hard disk, port USB, port firmware, audio jack, CD atau DVD drive connector, kemudian video chip, konektor baterai, konektor keyboard, external port atau port jaringan, dan roda kontrol volume. Jadi motherboard ini menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut dengan BUS, sehingga semua bisa terhubung untuk saling bekerja sama. Selain dikenal dengan beragam komponen yang terpasang padanya, bentuk motherboard juga berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini umumnya disesuaikan dengan setiap produk laptop atau komputer yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah hard disk. Hard disk adalah salah satu perangkat yang menyediakan ruang penyimpanan dengan kapasitas tertentu yang digunakan untuk menyimpan beragam sistem operasi, juga mekanisme yang bekerja di dalam laptop ini sendiri. Dengan kata lain, setiap data yang ada di dalam laptop maka secara otomatis akan tersimpan secara otomatis pada bagian ini. Saat ini jenis hard disk yang banyak beredar di pasaran adalah hard disk drive SATA atau SSD. Namun dari kedua jenis hard disk atau hard drive tersebut, SSD dikenal dengan kecepatan transfer yang lebih baik dibanding tipe yang sebelumnya. Karena itulah harga yang ditawarkan pun jelas lebih tinggi dibandingkan dengan SATA. Kemudian yang keempat adalah memori RAM. Memori RAM adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan instruksi, program sekaligus tempat penyimpan data dalam waktu sementara. Jadi RAM ini bersifat volatil, yang artinya data di dalamnya bisa hilang saat tidak adanya aliran listrik. Adapun bagian ini digunakan untuk membantu kinerja ataupun performa dari prosesor laptop agar dapat bekerja dengan baik ketika menyala. Karena itulah RAM dikenal sebagai ruang atau tempat sementara. Kemudian yang kelima adalah graphic card atau kartu grafis, sering pula disebut dengan VGA, adalah bagian yang berfungsi untuk menerjemahkan perangkat output laptop menuju bagian layar monitor. Dengan kata lain, keberadaannya memberikan gambaran pada layar laptop. Jika dilihat dari yang dimilikinya, kartu grafis terbagi menjadi dua bagian, antaranya VGA onboard dan VGA eksternal. VGA onboard dikenal sebagai bagian yang tertanam pada motherboard pada laptop. Kemudian untuk VGA eksternal
yang dimana keberadaannya dibuat terpisah oleh motherboard. Kemudian yang keenam ada CD-ROM atau DVD-ROM. Ini adalah perangkat media yang dapat digunakan untuk membaca CD namun hanya bersifat reader only atau membaca saja. Sedangkan DVD-ROM adalah perangkat media yang mampu membaca data pada CD dengan kemampuan yang lebih baik. Komponen laptop ini dapat dibagi menjadi dua bagian antara tipe ADA atau ITE dan ada pula tipe SCSI. Jika dilihat dari fungsi yang dimilikinya, keduanya dapat Anda gunakan untuk membaca dan mengopi data pada DVD atau CD serta melakukan proses burning untuk backup data. Kemudian yang ketujuh ada baterai laptop. Baterai laptop adalah bagian yang berfungsi sebagai pemasok energi atau daya saat Anda menyalakan laptop untuk berbagai macam keperluan. Baterai laptop bersifat portable dan mampu bertahan dalam kondisi pemakaian yang ekstrim sekalipun. Apabila habis, Anda bisa melakukan pengisian daya dan laptop bisa kembali digunakan. Dan yang kedelapan ada sound card. Sound card ini bagian laptop yang berfungsi untuk mengolah audio menjadi suara. Jadi audio atau suara yang bisa keluar dari speaker laptop merupakan hasil dari olahan perangkat yang satu ini. Pada dasarnya semua laptop memiliki sound card yang terpasang di bagian motherboard dengan onboard. Akan tetapi selain terpasang secara langsung, ada pula jenis sound card lainnya yang dapat Anda pasang serta lepas dengan mudah. Sound card tersebut dikenal dengan nama sound card eksternal yang dapat disambungkan pada laptop Anda. Kemudian yang kesembilan ada power AC atau DC adapter. Jadi ini adalah bagian pada laptop yang berfungsi sebagai power supply jika komponen ini bisa mengatur dan menurunkan tegangan dari sumber listrik menuju ke laptop Anda. Sementara itu, secara sederhana, AC atau DC adapter tersebut sering pula dikenal sebagai alat untuk melakukan charging dari baterai laptop yang Anda miliki. Dengan bagian yang satu ini, ketika baterai laptop Anda habis, maka ini bisa digunakan untuk mengisi kembali atau recharging laptop Anda. Kemudian yang ke-10 ada touchpad. Bagian ini termasuk dalam perangkat input dan berfungsi layaknya seperti mouse, yaitu untuk menggerakkan kursor. Namun bedanya dengan touchpad ini digerakkan menggunakan jari. Dengan bantuan komponen ini, Anda bisa melakukan scrolling, klik, double klik, dan menuju objek dengan pointer dengan leluasa. Kemudian yang ke-11 ada keyboard atau biasa yang sering disebut dengan papan ketik yang terdiri atas susunan huruf, angka, dan simbol untuk memasukkan perintah atau instruksi ke dalam laptop Anda. Adapun susunan dan bentuk keyboard pada dasarnya mirip dengan mesin ketik. Namun, ada beberapa fitur lain yang ditambahkan. Dengan kata lain, bagian ini digunakan untuk memasukkan perintah dari pengguna ke dalam laptop yang kemudian akan diterjemahkan menjadi bahasa pemrograman untuk diproses dengan benar dan seksama. Kemudian yang ke-12 ada wireless card. Jadi ini adalah salah satu komponen dari laptop yang mana dapat Anda gunakan untuk menghubungkan laptop pada jaringan tertentu. Penggunanya pun tidak disertai dengan kabel. Dengan kata lain, ini bekerja dengan menggunakan sinyal atau wireless. Kemudian yang ke-13 ada LCD screen. LCD screen atau biasa disebut layar dari laptop dikenal dengan fungsinya dalam menampilkan gambar yang dihasilkan dari kartu grafis. Kemudian yang ke-14 ada web kamera. Jadi sering disebut juga sebagai webcam. Ini merupakan sebuah komponen hardware yang terdapat di dalam laptop. Webcam ini berfungsi sebagai kamera pengambil gambar ataupun video untuk berbagai keperluan seperti video call, live streaming, dan lain sebagainya. Adapun lokasinya yang berada pada bezel laptop dari layar atas dan dilengkapi dengan web built-in. Kemudian yang ke-15 atau yang terakhir adalah casing laptop. Casing laptop ini adalah bagian paling luar dari laptop yang berfungsi untuk menutup semua bagian-bagian pada laptop agar aman dan juga terhindar dari debu. Kemudian casing ini bisa dibilang sebagai sebuah baju, jadi dia akan menutup seluruh komponen dengan rapat dan keberadaannya bisa membuat laptop terlihat bagus dan juga elegan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Ayu Dewi Maharani akan menjelaskan perlengkapan kantor, yaitu gunting. Berikut cara menggunakan gunting. Kegunaan gunting di kantor untuk memotong kertas, koran, dan gambar agar ukurannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldino Galiputranto dari kelas 2A Administrasi Bisnis. NIM saya 203101047. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari stempel. Ya, kita ketahui bahwa stempel ini adalah alat yang memiliki permukaan yang terukir tulisan, gambar atau keduanya yang digunakan dengan tinta untuk menghasilkan sebuah cap pada berkas atau dokumen. Dapat diketahui fungsi dari stempel ini antara lain adalah sebagai pengesahan, penguat dokumen, dan pertanggungjawaban. Berikut adalah cara penggunaan stempel. Yang pertama, siapkan stempel. Yang kedua, tinta. Dan yang ketiga adalah alas untuk menuangkan tinta. Tuangkan tinta ke alas tinta. Yang selanjutnya, tempelkan stempel ke alas yang sudah diberi tinta tadi. Setelah itu, capkan stempel pada berkas atau dokumen yang ingin diberi stempel dan pastikan tulisannya lurus menghadap ke atas seperti ini. Seperti ini contohnya. Itulah tadi cara penggunaan dan sedikit pengertian tentang stempel. Materi selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Saskia Yusnida. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan stop map. Jadi, stop map adalah sebuah tempat yang dapat digunakan untuk menyimpan dokumen. Dalam perusahaan, stop map biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen, berkas, ataupun materi-materi bisnis, sehingga dokumen tersebut tersimpan dengan aman dan tidak akan hilang. Perusahaan juga dapat dengan mudah menyimpan berkas sesuai dengan golongannya. Misalnya saja, perusahaan ingin menyimpan bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Perusahaan cukup menyediakan dua stop map, yang satu untuk menyimpan bukti kas masuk dan yang satu untuk menyimpan bukti kas keluar. Jadi, arsip tersebut dapat disimpan dengan aman di dalam stop map sesuai dengan golongannya. Stop map sendiri mempunyai beberapa macam, diantaranya adalah: yang pertama adalah stop map folio. Stop map folio merupakan stop map yang paling sering digunakan oleh orang banyak karena harganya yang murah dan terkesan simpel. Stop map folio terbuat dari kertas karton yang tebal dengan ukuran 35 cm atau setara dengan kertas folio namun agak lebih besar sedikit. Stop map folio mempunyai daun penutup di setiap sisinya. Sisinya adalah untuk menahan berkas yang tersimpan di dalamnya. Stop map folio dapat ditemukan di toko alat tulis terdekat dengan harga Rp1.000. Yang kedua adalah stop map Snellhatter. Stop map ini terbuat dari bahan dasar plastik dan memiliki bentuk yang serupa dengan stop map folio.
Namun, jika kalian membuka stop map tersebut, kalian akan menemukan ruas yang keras di bagian tengah stop map. Pada ruas tersebut terdapat setangkai pengikat yang menempel pada stop map untuk mengikat kertas. Yang perlu kalian ingat, sebelum kalian menyimpan kertas pada stop map tersebut, kalian harus melubangi kertas tersebut menggunakan perforator. Stop map Snell Hector dapat ditemukan di toko alat tulis terdekat dengan harga Rp4.500. Di antara macam-macam stop map yang sudah saya sebutkan di atas, terdapat banyak sekali macam-macam stop map yang lainnya. Namun, macam-macam stop map yang sudah saya sebutkan di atas merupakan stop map yang sering digunakan di sebuah perusahaan. Yang pertama, stop map folio. Sebelumnya, kalian harus menyiapkan stop map folio, berkas yang ingin disimpan, dan ballpoint. Langkah pertama adalah kalian buka terlebih dahulu stop mapnya, kemudian masukkan berkasnya. Pastikan berkas menghadap ke arah yang benar. Letakkan berkas di bagian bawah setiap daun penutup agar berkas tidak mudah terjatuh. Kemudian tutup stop mapnya. Untuk mempermudah mengetahui isi berkas di dalam stop map, kalian bisa beri judul di bagian depan stop map. Misalnya saja di sini saya akan memberi judul RAB buka bersama. Seperti ini. Dengan demikian, berkas telah tersimpan dengan aman. Yang kedua, stop map Snell Hector. Sama seperti sebelumnya, kalian harus menyiapkan stop map dan berkas yang ingin disimpan, lalu tidak lupa dengan perforator. Langkah pertama, kalian harus melubangi terlebih dahulu berkas yang ingin disimpan menggunakan perforator. Setelah kertas sudah dilubangi, bisa kita masukkan ke stop map. Pertama kita buka dulu. Kita masukkan berkasnya. Setelah berkas sudah masuk, bisa kita tutup kembali. Masukkan kembali penjutiknya seperti ini. Lalu kita lipat di bagian yang ini ya, sesuai dengan arahnya. Lalu kita masukkan dengan penguncinya. Lakukan hal yang sama terhadap sisi yang lain. Masukkan kembali penguncinya. Seperti ini. Setelah seperti ini, bisa kita tutup kembali stop mapnya. Dengan demikian, berkas telah tersimpan dengan aman.